standar pengajaran itu tetap sama. Yang berubah tentu fasilitas-fasilitas terutama yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi ya, karena seperti dikatakan oleh Syekh Panji Gumilang dalam wawancara saya, kan memang Al Zaitun ini kan ekonomi ke pendidikan, pendidikan ke ekonomi, seperti dua hal yang tidak bisa dipisahkan ya, dua mata uang. Jadi saya dan jelas pohonnya udah sangat rimbun. Dulu kan waktu tahun 2000 saya kesini kan masih baru ya. Jadi jalannya guys, kalau kesini kualitas jalannya tuh kalah sih jalan di luar, karena memang jalan di sini kualitasnya dibikin bisa tahan untuk puluhan bahkan mungkin 100 tahun katanya. Jadi enak kalau buat hidup di sini. Apa sih Mbak Uni yang membuat tertarik untuk bernostalgia ke Mahat ini? Oh, ini adalah tujuan jurnalistik ya, karena memang hampir sebulan ini menjadi kontroversi Mahat Al Zaitun. Harusnya saya datang ke sini kemarin minggu yang sebelumnya, tapi karena saya banyak keluar kota, jadi begitu diiyakan untuk bisa datang ke sini, baru kemarin, hari ini ke sini. Jadi jurnalistik itu kan selalu ingin menjawab keingintahuan masyarakat. Jadi saya ingin mewakili, menjelaskan kepada masyarakat apa sebetulnya yang saya lihat di sini. Sebagai seorang jurnalis senior yang tentu punya link banyak dengan sahabat-sahabat jurnalis dan sisi apapun, sebenarnya perkembangannya di sana itu di kalangan jurnalis seperti apa, Mahat? Nah, itu yang tadi saya katakan. Jadi memang sekarang ini media tradisional, konvensional seperti koran, cetak ya, radio, televisi, termasuk media konvensional atau media arus utama yang menggunakan platform distribusi online itu harus berkompetisi dengan kecepatan distribusi dan pembuatan konten dari media sosial. Nah, ini sebetulnya yang terjadi menurut saya, termasuk dalam konteks kontroversi Mahat Al Zaitun ini, bagaimana pergerakan dari informasi di media sosial, terutama dalam bentuk short video, itu luar biasa ya, dipenggal-penggal. Nah, justru harusnya media konvensional atau media arus utama harusnya tidak ikut gendang dari media sosial. Dia harus menjadi apa yang disebut di dalam Element of Journalism by Bill Kovac dan Tom Rosenstiel, itu menjadi kurator, gatekeeper dari tsunami informasi yang beredar. Tapi saya lihat banyak media yang ikut arus dan ikut menyebarluaskan informasi-informasi yang dari media sosial yang belum diverifikasi. Kalau istilahnya tabayun ya. Jadi belum banyak media mainstream yang justru melakukan tabayun apa ya, harus datang ke sini. Gak bisa sesuatu hal yang seperti ini diliput dari media sosial aja. Jadi harus datang. Karena melihat dengan mata dan kepala sendiri itu wajib sebetulnya buat jurnalis. Jadi Mbak Uni mengatakan bahwa mereka yang berpatokan pada media sosial kemudian diupload di media mainstream itu sebuah kesalahan dalam jurnalistik. Pedoman pemberitaan media siber yang adalah implementasi dari kode etik jurnalistik itu bahkan mengatakan di pasal awal ya, bahkan untuk berita pertama, jika itu berpotensi merugikan pihak lain, jurnalis sebelum menurunkan berita itu wajib cover both sides. Seimbang. Jadi dan pasal itu dulu saya ingat kami buat itu kan dikeluarin 2013. Kami buat karena media digital, media online itu seringkali yang penting muat dulu deh berita pertama, nanti konfirmasinya berita kedua, ketiga, keempat, kelima. Menurut kode etik jurnalistik itu nggak boleh. Jadi memang saya rasa banyak yang tidak pas atau tidak mematuhi kode etik jurnalistik dalam pemberitaan, termasuk kontroversi Mahat Al Zaitun. Apa sanksinya sebuah lembaga pemberitaan yang mainstream, konvensional, kemudian cara menyampaikan kepada masyarakat dengan pola seperti itu? Ya, kalau menurut Undang-Undang Pers nomor 19
nomor 40 tahun 99 mestinya pihak yang dirugikan bisa mengadu ke Dewan Pers, karena memang kita tidak mendukung upaya kriminalisasi jurnalis ya. Jadi bisa diadukan ke Dewan Pers. Saya rasa baik buat pihak-pihak yang dirugikan oleh pemberitaan pers itu kemudian mengadukan ke Dewan Pers supaya nanti Dewan Pers bisa memberikan sanksi, dan sanksinya tentu adalah sanksi jurnalistik termasuk hak koreksi apa segala macam. Dari obrolan dengan Syekh tadi, apa yang menurut Mbak Uni menarik? Oh, saya dari dulu selalu menarik ya, tapi seringkali di Indonesia ini kan orang yang berusaha untuk membawa pembaruan, apalagi yang berkaitan dengan agama, nggak cuma agama Islam ya, dan itu dalam sejarah juga sangat mudah untuk dicap sebagai sesat ya, padahal dia sedang melakukan upaya pembaruan penafsiran yang tidak bertentangan dengan kitab Al-Quran dan ajaran agamanya sendiri. Tapi saya melihat bahwa pengalaman panjang Syekh ini bukan baru pertama kali mendapatkan terpaan seperti itu, meskipun menurut saya kali ini agak tadi saya kan nanya soal baru kali ini kan kemudian rekening diperiksa lah apa segala macam, dulunya kan enggak. Tapi semoga sikap confidence yang tadi ditunjukkan oleh Syekh itu menunjukkan bahwa sebetulnya everything okay, semuanya in place, dan siap untuk menghadapi. Dan tadi Syekh memberikan kesan kepada saya bahwa sebetulnya tidak ada masalah, silakan aja kalau mau dicek seperti itu. Nanti tema apa yang akan Mbak Uni sampaikan ke masyarakat setelah dari sini tentang ini? Jadi gini, ini kan di program Real Talk with Uni Lupis. Di program ini itu 60% itu adalah soal materi substansial, yaitu wawancara itu ya. Kalau tadi Mas Pujo melihat wawancara saya itu juga mungkin banyak yang personalnya ya. Jadi memang kita ingin mewawancarai, menyampaikan secara virtual kepada publik IDN Times sisi-sisi personal dari narasumber ya. Itu dari segi wawancara pasti kita akan muat, tapi kami akan membuat paket-paket, dan baik itu video maupun tulisan berkaitan dengan banyak behind the scene apa yang kami lihat di sini. Contohnya Contohnya lagu yang terbaru saya rasa lagu itu. Jadi kan tadi saya mendapatkan penafsiran kenapa bahwa ada yang suci, kemudian yang mulia. Yang mulia itu dikaitkan dengan Masjidil Haram Al-Mukarramah, kemudian yang suci itu adalah Masjidil Al-Aqsa, kemudian yang Madani ya, Madani itu yang berkaitan dengan Masjid Nabawi. Itu kan sesuatu orang yang banyak nggak tahu ya. Dan menurut survei dan riset, milenial dan Gen Z yang menjadi target audiens dari IDN Times itu selalu tertarik dengan kisah-kisah behind the scene dan explainer, sesuatu yang menjelaskan apa sih duduk perkaranya. Kalau kata Pak Yaakob Utama itu namanya jurnalisme makna. Mbak Uni nggak takut nanti dikatakan sesat setelah menulis tentang hal itu? Jujur saya ada kekhawatiran ya, tapi kan saya bukan jurnalis yang sepi dari kritik ya. Dari dulu saya selalu mengambil posisi jelas tentang sikap saya di media sosial, sementara banyak jurnalis dan pemimpin redaksi yang lain mungkin enggak di media sosial, tapi saya selalu opinionated. Itu resikonya ya. Kalau ditanya apa nggak takut, ada, tapi ya kenapa enggak? Kan saya menyatakan kebenaran ya. Kalau misalnya menyampaikan apa yang saya lihat dan saya rasakan, dan saya kan bukan baru pertama kali ke sini. Sebetulnya saya bisa aja dari kemarin itu, dan saya udah pernah share di Twitter tentang pengalaman saya di Al Zaitun ya. Tapi kali ini saya pikir siapa tahu ada perkembangan terbaru, maka saya secara personal belum bikin statement pribadi di media sosial, tapi saya datang. Tapi saya pasti akan cerita banyak sesuai dari situ, tidak hanya di tulisan tapi juga di media sosial. Kalau Mbak Uni, apa sih yang
membuat Zaitun ini jadi begitu seksi dan diminati oleh media ini Mbak, apa Mbak? Misteri dari awal itu kan kesannya tuh misterius, ya kan? Kesannya misterius, terus kemudian dikait-kaitkan dengan keluarga cendana, dikait-kaitkan dengan NII, kemudian seolah-olah bahwa Syekh Panji Gumilang itu adalah sebetulnya sosok yang soko punya hubungan atau dimanfaatkan oleh intelijen Indonesia. Pada saat itu ada cerita kan bahwa orang yang tadinya ada di seberang lalu dirangkul ke pihak pemerintah lewat militer. Jadi kan hal itu kan selalu misteri itu kan selalu menarik ya. Jadi buat digosip-gosipin itu. Nah, di era digital ini kan dulu kan cuma gosip dari mulut ke mulut, paling diceritain di majalah investigasi. Sekarang kan semua orang bisa ikut menggosipin. Ya, semua bisa menjadi konten kreator dan juga konten produser. Jadi sekarang lebih cepat beredarnya. Jadi makanya kesannya jadi jauh lebih menarik. Jadi ini Mbak Uni kesini mau membuka misteri itu dengan setelah mendengar jawaban-jawaban dari saya tadi atau gimana? Jurnalisme itu dari awal ada sampai detik ini, meskipun platformnya sudah berubah, inti dari jurnalisme itu nggak pernah berubah. Namanya disiplin verifikasi. Jadi saya datang ke sini untuk menjalankan fungsi verifikasi. Nih Mbak Uni, boleh nggak menyampaikan kepada media yang tadi disebutkan bahwa media itu hanya berbasis media sosial, mereka belum verifikasi. Apa pesan kepada media-media yang melakukan jurnalisis dengan sistem seperti itu atau dengan pola seperti itu? Gini, teman-teman media ini sebetulnya tidak hanya kepada media lain, tapi juga seringkali saya melakukan introspeksi kepada diri sendiri dan ke teman-teman ya, bahwa tadi disiplin verifikasi itu penting dari siapapun sumber informasi, apalagi sekarang itu informasi bisa datang dari media sosial, itu tetap kita harus melakukan verifikasi ya. Saya selalu mengatakan kepada tim saya, lawang tempatnya cuma di Jakarta atau tempatnya cuma di Jawa Barat, apa sih susahnya untuk datang ke lokasi untuk melihat langsung seperti apa. Nah tapi ini mungkin, jadi ini seringkali bukan kesalahan dari jurnalisnya juga. Mungkin kantornya ngasih targetnya untuk bikin berita tuh yang banyak banget. Sehingga kemudian mereka yang penting cepat. Jadi belum akurat. Bahkan ada potensi pelanggaran jurnalistik. Jadi yang perlu diingat adalah kode etik jurnalistik dan pedoman pemberitaan media siber, bahwa bahkan berita pertama jika itu berpotensi untuk merugikan pihak lain wajib untuk cover. Terakhir nih Mbak, Kirain tadi udah terakhir. ini ada terakhirnya. Kalau tadi masih terakhir, sekarang terakhir lagi nih. Ini namanya encore. Ya, coba minta digambarkan Al-Zaitun 23 tahun yang lalu dengan yang sekarang secara sederhana. Lebih hijau, lebih lengkap, dan menunjukkan bahwa pesantren ini dibuat tidak untuk 25 atau 50 tahun, tetapi untuk 100 bahkan lebih panjang lagi. Baik, terima kasih. Mbak, boleh dong Assalamualaikum Merdeka? Oh iya, gini. Jadi harus gini. Ya. Nah. Assalamualaikum merdeka.